Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat prestasi. Wah, senang sekali nih pagi ini dapat menyapa sobat-sobat nih yang ada di rumah atau mungkin lagi liburan atau dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Untuk sobat prestasi yang mungkin kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan. Jangan lupa terus jaga kesehatan agar nanti dapat memberikan hasil yang maksimal. Baik, saya Novita Citra mengucapkan selamat bergabung dalam acara sosialisasi bidang lomba film pendek FLS 2N tahun 2022 tingkat provinsi. Jadi harap diperhatikan dan disimak baik-baik nih sobat, karena kamu akan bersaing dengan ribuan tim yang ada di provinsi kamu dan siapa tahu nih, tim kamu yang akan terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk menuju tingkat nasional. Nanti jika ada pertanyaan, boleh banget drop di kolom komentar, karena nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh para juri yang luar biasa yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita. Ada Bapak Agni dari Institut Kesenian Jakarta. Selamat pagi, Pak. Kemudian ada Kak Fikri dari Pusdatin Kemdikbudristek. Selamat pagi, Kak Fikri. Dan yang terakhir ada Pak Doni dari Institut Kesenian Jakarta. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi nih Sobat, mungkin langsung saja ya kita persilahkan para juri untuk memaparkan materi bidang lomba film pendek FLS 2N tahun 2022. Kepada para juri dipersilahkan. Kami adalah juri film pendek ya FS2N 2022. Saya Muhammad Fikri, ada Mas Hussein Doni dan Mas Akni juga. Nah, kita tahu bahwa seni film ya adalah seni bercerita dengan menggunakan teknologi media rekam dengan tujuan penonton tuh lebih memasuki rasa mood ya. Kemudian bagaimana media rekam dan audiovisual itu juga mempunyai kaidah sinematografi. Nah, pada prinsipnya film pendek tahun ini uh, mempunyai tema yang sangat sangat kita tonjolkan ya tahun ini, karena untuk temanya mana, Mbak? Tema yang kita angkat ya menunjukkan kearifan lokal Indonesia di mata dunia melalui media film. Nah, menggugah masyarakat terutama generasi muda ya dan siswa agar kritis terhadap pentingnya kearifan lokal untuk menguatkan karakter dan martabat bangsa melalui media film. Jadi jelas sekali bahwa tujuan dari tema film yang kita akan angkat tahun ini ya bermuatan lokal ya, kearifan lokal. Nah, adapun film pendek ya yang akan kita buat tahun ini ya teman-teman juga bisa membaca buku panduan yang sudah beredar di websitenya Puspesnas dan bisa di-download saat ini untuk lebih bisa membaca secara detail ya untuk dan tidak ada miss ya dalam uh, informasi ya. Jadi film yang kita bikin tahun ini ialah film drama fiksi ya yang tanpa ada dialog. Nah, ini yang sangat menjadi tantangan buat teman-teman filmmaker di tingkat SMA, bahwa film yang kita buat tahun ini tanpa dialog ya, bukan tahun ini saja, 2-3 tahun belakangan memang tanpa dialog. Karena ini memang karena film itu kan bahasa visual. Jadi dengan visual, dengan strukturnya ceritanya diedit, kemudian membentuk suatu struktur cerita yang baik sehingga film itu bisa disampaikan melalui tayangan gitu. Nah, kemudian ketentuan teknis lomba ya, rencananya karya ya sepenuhnya dilakukan di rumah ya, sekolah atau tempat lainnya dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi teman-teman bisa membuat karya ini
berdasarkan di sekitar rumah, sekolah ya. Artinya tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, tadi juga disampaikan juga tanpa suara di sini maksudnya tidak tanpa speech ya. Dialog, monolog, direct address dan narasi dan atau voice over. Jadi misalnya ada dialog atau monolog pada film ini nggak pasti udah dieliminasi ya. Kemudian narasi misalnya sebelum film main ada narasi bahwa si Toko, si Budi pergi ke rumahnya Ani misalnya, itu nggak boleh ada narasi seperti itu. Atau voice over, pada dahulu kala datanglah seorang pujangga ke rumah pujanggi kayak gitu, itu juga tidak boleh. Jadi film kita lebih fokus ke bahasa visual. Nah, film mengandung saran imbauan ya. Ini ketentuan teknis karyanya ya. Seruan dan solusi sesuai dengan tema lomba. Film tanpa dialog harus menarik, komunikatif secara universal dan inspiratif. Jadi memang inilah kekuatan film ya. Karena film merupakan seni tinggi ya. Kemudian film tidak menampilkan pornografi dan tidak menyinggung sara. Nah, ini perlu juga diperhatikan bahwa kita teman-teman sobat FS2N membuat film itu tidak boleh pornografi ya, atau tidak menyinggung sara, suku, agama, ras dan antar golongan ya. Jadi berkaryalah yang benar-benar ada isu apa di lingkungan kalian yang bisa kalian angkat ke film. Film menyajikan unsur keindahan dengan mempertimbangkan aspek teknis, naratif visual, artistik, pengadeganan, audio, dan editing. Ya. Jadi ada cerita di situ, ada cerita visual di situ disusun, kemudian ada unsur artistik, bagaimana film menggambarkan situasi saat itu seperti apa ya. Apakah film ini bergaya pop, klasik, atau film ini juga bergaya modern ya. Bagaimana pengadeganan juga diatur sedemikian rupa oleh sutradara ya, sehingga pengadeganan ini masuk ke dalam unsur artistik itu sendiri, dan audio dan editing. Jadi ini menjadi satu kesatuan dalam mise en scène sebenarnya, untuk supaya visual itu bisa punya makna cerita. Kemudian penyajian film harus menggunakan urutan sebagai berikut. Nah, ini yang perlu teman-teman sobat-sobat dibaca ya. Karena film kita itu kontennya tuh maksimal 3 menit. Jadi logo provinsi 6 detik, kemudian judul karya ya, sesuai waktu pembacaan. Misalnya judul karyanya hanya 3 kata atau 4 kata ya. Ketika itu bisa dibaca ya bisa fade out ya, atau fade in fade outnya juga harus sesuai dengan waktu pembacaan ya oleh penonton pastinya. Kemudian konten isi film maksimalnya 3 menit ya. Kemudian fade out baru masuk ke closing maksimalnya 30 detik. Jadi kalau dilihat dari sini nggak sampai 4 ya, nggak sampai 4 menit ya filmnya. Jadi sekitar 4 menit ya. Jadi di situ ada juga credit title, nama pemain, tim produksi, ucapan terima kasih kepada siapa ya, dedikasi film ini diberikan kepada siapa, apa sahabat ada atau tokoh yang memberikan inspirasi kalian dalam berkarya. Kemudian copyright FS2N 2022, Pusat Prestasi Nasional. Nah, karya yang dilombakan belum pernah diikut sertakan dalam kompetisi atau lomba film pendek lainnya. Nah, ini yang menjadi juga perhatian teman-teman ya, bahwa nanti jangan sampai karya yang kalian kirim itu adalah karya yang kalian pernah ikut sertakan di lomba-lomba yang lain. Nah, ini perlu kejujuran ya, perlu perlu kejujuran dalam ikut kegiatan ini. Kemudian nah, ini spesifikasi teknis yang teman-teman juga harus perhatikan ya. Karena di sini pasti kita bicara tentang kamera, kita bicara kamera yang akan kita gunakan, terus format apa yang akan kita gunakan. Jadi di sini teman-teman boleh menggunakan DSLR,
handycam, ya, GoPro, ya, dan sebagainya, ya. Atau gadget tuh lebih 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 ini ya, lebih simpel lagi dengan gadget juga bisa, ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah formatnya adalah full HD, ya, full high definition dengan 1920 kali 1080. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama ketika kita menggunakan gadget itu format ini ada apa enggak ya? Kalau enggak ada ya kita nggak usah pakai itu, cari gadget yang mungkin bisa format ini ada, ya. Nah, yang pasti kita bicara kualitas masalahnya juga, bicara kualitas dan bicara naratif film itu sendiri. Konten film berdurasi maksimal 3 menit dengan premis cerita yang sudah ditentukan. Ya. Film tidak menggunakan footage atau stock shot, gambar serta musik yang dibuat oleh orang di luar anggota tim. Nah, dalam buat film juga nggak ada footage ya, footage ini atau footage ini seperti stock shot ya, stock shot yang kita ambil di luar film ya, untuk insert biasanya dalam mengatur alur cerita dari sebuah narasi film ya. Kemudian yang pasti di sini harus ada originalitas sih sebenarnya. Kata originalitas menjadi kunci di sini untuk teman-teman berkreasi ya dalam membuat film. Ya, kalau bisa juga musiknya juga original karena eh, ini sangat berpengaruh sekali nanti ketika film Anda dimasukkan ke dalam media platform eh, YouTube ya, sehingga tidak di-ban oleh pihak YouTube-nya karena ada royalti di situ, ada hak royalti. Kemudian penggunaan musik lagu dalam film harus seizin pemilik hak cipta. Jadi kalau teman-teman menggunakan lagu atau musik ya punya orang lain harus eh, harus seizin pemilik. Artinya harus ada surat surat dari mereka bahwa musik atau film musik itu bisa digunakan untuk film Anda gitu ya. Dan itu dicantumkan pada creator. Jadi sehingga public domain-nya juga aman ya dalam eh, nanti disebarkan pada didistribusikan kepada media platform YouTube. Kemudian pembingkaian di sini aspek rasio penuh ya, artinya full frame tanpa letterbox maupun pilar. Nah, ini banyak sekali tahun-tahun lalu ini yang letterbox itu maksudnya ada apa namanya? Ada garis hitam di atas dan bawah frame ya. Karena dia menggunakan aspek rasionya 1:2:3:5 itu juga nggak boleh aspek rasio menggunakan harus full frame ya. Full frame itu artinya tidak ada garis hitam di atas dan bawah pada frame ya, artinya harus full frame. Begitu juga dengan kanan kirinya ya atau pilar istilahnya. Jadi film itu tidak dibungkus dalam bentuk frame lagi gitu. Jadi ketika kita nonton film itu semua yang kita tonton itu di layar harusnya full ya. Master video untuk tingkat provinsi menggunakan resolusi untuk daring online. Hasil akhir film berformat MP4 ya, H264, image size-nya minimal 1080 kali 7020 HD. Nah, ini minimal ya. Artinya kalau inilah standar minimal yang kita gunakan di dalam preview nantinya dengan 25 frame per second ya. Audionya stereo dengan rate-nya 48.000 kHz ya, size-nya 16 bit dengan aspek rasio 16:9. Nah, di sini sih kan jelaskan ya. Aspek rasionya tuh 16:9. Jadi ini spesifikasi teknis ini perlu teman-teman juga baca dan dimengerti gitu ya. Ini maksudnya apa? Ini mau seperti apa dan ini yang menjadi standar. Jadi kalau di luar standar ini mungkin harusnya udah nggak udah kena diskualifikasi ya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini perlu juga diperhatikan dalam mendukung karya ya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk
karya ya. Yang pertama itu konsep pembuatan film ya, mencakupi ide di pokok, film statement, sinopsis dan skenario ya. Bagaimana membuat ide pokok, film statementnya, film ini mau buat apa, mau ngapain sih, mau bercerita tentang apa sih ya, sinopsisnya seperti apa ya, skenario juga seperti apa. Ini nanti menjadi lampiran ya untuk eh, karya Anda ketika karya Anda diupload. Terus daftar pelatan secara data dan teknis ya, kami sebagai juri ingin tahu juga kalian menggunakan kamera apa, kalian menggunakan data teknisnya seperti apa ya, sehingga nanti dari hasil dan data teknis yang kalian berikan ke kami, sehingga kami akan lihat oh kualitasnya seperti ini, oh kesalahan-kesalahan digitalnya nanti akan kita temui seperti ini menjadi review kami di dalam sebuah penjurian nantinya. Daftarku dalam posisi tim produksi. Nah, ini juga perlu ya, siapa aja yang terlibat di situ, apakah ada orang tua, ada guru ya, ada teman ya yang terlibat di situ, juga kita butuh. Yang pasti ada kru inti dari produksi ini. Dokumentasi proses produksi dalam bentuk foto di belakang layar ya, behind the scene. Nah, ini juga kami butuhkan ya, jangan satu ya, lebih dari 5 lah. Jadi sehingga kita lihat siapa sutradaranya, bagaimana dia mendirecting adegan, siapa kameramennya, bagaimana dia mengambil gambar, bagaimana dengan audionya ya, terus ada artistiknya ya, kita bisa lihat kerja tim itu dalam sebuah film. Nah, konsep dokumen ini diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman ya, ukuran fontnya 12, spasinya 1. File dokumen pendukung sinopsis sekarang wajib diunggah ke laman seleksi FS2N. Nanti teman-teman bisa baca di webnya FS2NF. Oke, lanjut Mas. Nah, lomba di tingkat nasional ya. Jadi nanti kami sebagai juri juga memperlihatkan ini nih, menyentuh. Jadi nanti produksi langsung pada saat lomba. Nah, ini mungkin Mas Agni bisa menyampaikan ini Mas. Ini kira-kira mau seperti apa nantinya kita. Silakan Mas Agni. Oke, terima kasih Mas Fikri. Prinsipnya di sini kan kita harapannya adalah provinsi dulu ya teman-teman. Jadi di mana tadi sudah disampaikan apa tujuannya, terus teknis. Nah, semua itu pada dasarnya sama ya. Karena kalau teknis itu standar, namanya kita pakai standar. Nah, tapi pada saat kita bicara kalau teman-teman nanti sudah masuk ke level nasional, nah ini sebagai informasi, artinya harapannya nanti kalau teman-teman bisa lolos ke tingkat nasional, itu akan dilakukan secara langsung waktunya, dan kita belum tahu ya tempatnya, tapi yang pasti waktunya dilakukan secara langsung pada saat lomba tersebut ya. Mudah-mudahan sehat semua dan kondisi COVID juga semakin membaik, mungkin bisa dilakukan di lokasi. Nah, ini doa kita bersama ya, tapi yang dimaksud langsung ini adalah waktu penyelenggaraan. Jadi misalnya nanti waktunya itu ada 2 minggu atau seminggu, ya saat itulah teman-teman melakukan produksi. Ya, jadi prinsipnya secara teknis sama ya, dan pada saat nanti di tingkat nasional itu premisnya akan kita berikan pada saat lomba. Ya, jadi ada clue yang akan kita berikan pada saat lomba, sehingga dari premis itu teman-teman melakukan produksi. Ya, tentu saja di sini juga ada workshop, terus ada persiapan teknisnya, terus ada proses praproduksi, sampai kepada desain, dan dari itu semua kita akan bisa melihat proses kerja teman-teman ya, dari proses kerja sampai pada hasil akhir. Nah, ini mudah-mudahan ya teman-teman bisa lolos ke tingkat nasional sehingga bisa kita bertemu langsung pada saat workshop maupun penjurian di tingkat nasional. Next, ada lagi informasi
Nah, ini mungkin Oke, kriteria penilaian, Mas. silakan Pak Doni mungkin bisa menjelaskan yang ini, Pak Doni. Baik. Eh, untuk untuk penilaian, jadi penilaian itu setidaknya ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah kesesuaian antara isi dan tema. Ini besarnya adalah 30%. Jadi aspek standar teknis kualitas naratif, ini persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penceritaan ya. Terus kemudian kekuatannya dan kesesuaiannya dengan tema, artinya kadang-kadang banyak juga film yang ya secara kualitas bagus, semua bagus, tapi tidak sesuai dengan tema. Nah ini juga akhirnya kami singkirkan, katakanlah kami diskualifikasi, bahkan walaupun filmnya sangat bagus gitu ya, baik secara teknis, secara penggarapan gitu ya, maupun secara penceritaan. Jadi mohon diperhatikan betul kesesuaian dengan tema ini. Terus terutama di konteks pesannya, karena pesan ini yang paling mudah untuk kita tangkap, untuk penonton tangkap, apakah dia sesuai atau tidak dengan tema. Terus saya lompat dulu ke nomor 3, aspek keindahan atau estetika karya ya. Ada aspek-aspek estetika ini, ada kami menggunakan dasar dari estetika di dalam film. Misalnya kalau ada beberapa teori itu, misalnya ada yang namanya film form, film style misalnya, ataupun ada form and sense misalnya, bermacam-macam sebenarnya. Tapi setidaknya itu yang mudah kami nilai secara mendasar dulu. Di samping nanti ada hal-hal yang mungkin masih bisa diperdebatkan. Itu persoalan estetika karya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai kamera misalnya aja mau pakai kamera handheld kamera gitu, boleh saja. Tapi buat handheld kamera yang baik. Jangan seperti seolah kamera goyang gitu. Kecuali memang itu adalah konsepnya, orang lagi dikejar misalnya. Nah itu berbeda. Tetapi karena ada beberapa film yang masuk itu kita jadi tidak nyaman menontonnya. Karena apa? Karena mengabaikan aspek-aspek dasar pengetahuan dan teknis dalam pembuatan film. Nah ini nilainya 30%, dan yang terakhir adalah aspek kreativitas. Nah ini nilainya yang paling besar, yaitu 40%. Aspek kreativitas dalam penggunaan teknik film, baik visual, audio, teknik pengadeganan, editing, special effect, ya, terutama ini juga harus berhubungan dengan aspek penceritaannya. Jadi penceritaannya sendiri harus berkaitan dengan tema. Penceritaan ini juga harus didukung oleh aspek kreativitas pada bidang teknisnya. Hal ini yang nantinya menjadi satu kesatuan. Karena gini, terkadang ada film-film yang secara kualitas teknisnya sangat bagus, pakai pakai visual efeknya juga sudah sangat mumpuni gitu, sangat luar biasa, tapi tidak mendukung ceritanya, ya percuma jadinya. Seingat saya tahun lalu ada kayak gitu. Jadi bahkan kita jadi curiga malahan kalau menjadi sangat terlalu bagus, bukan kami tidak percaya sama teman-teman, tapi gini, kalau sangat bagus dalam hitungan beberapa hari, itu kan juga kita bisa jadi curiga gitu.
Nah, itu tahun lalu ada yang masuk dan kemudian kami malah jadi punya kecurigaan ke sana gitu, bahwa ini mungkin dibuatkan orang lah atau segala macam. Artinya secara waktu itu tidak mungkin dikerjakan dalam waktu singkat gitu. Nah, jadi kreativitas ini bukan sekedar bahwa hasilnya baik, tapi juga bagaimana teman-teman memanfaatkan justru hal-hal yang sederhana mungkin teman-teman punya keterbatasan, tetapi teman-teman bisa memaksimalkan, bisa mengoptimalkan bahkan keterbatasan-keterbatasan itu. Kalau dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah dijelaskan. Itu tadi Sobat sudah jelaskan apa itu film pendek, kemudian bagaimana kriteria karya, spesifikasi teknis, dokumen pendukung karya, hingga kriteria penilaian. Jadi karya harus sesuai dengan tema nih. Walaupun filmnya sangat bagus dari aspek apapun, namun jika tidak sesuai akan mempengaruhi penilaian. Kemudian juga kreativitas ini bagaimana memanfaatkan hal sederhana namun dapat dioptimalkan. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Prestasi. Yang pertama, jika durasi film lebih dari yang ditentukan oleh Juknis, apakah masih bisa ditoleransi? Oke, karena ini adalah lomba, maka saya menjawab tidak. Tidak ada toleransi durasi yang sudah kita tetapkan. Artinya teman-teman harus, nah ini bagian dari kreativitas. Teman-teman harus bisa juga menghitung durasi yang akan dari cerita yang akan disampaikan. Kalau dari saya itu. Baik, itu tadi Sobat. Terima kasih Bapak. Jadi durasi film tidak ada toleransi ya jika melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh pedoman, karena itu berkaitan dengan kreativitas kalian bagaimana memanajemen waktu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah fade-in diperlukan untuk opening? Oke, kalau untuk persoalan teknis itu bagian dari kreativitas. Jadi boleh aja ya. Jadi boleh misalnya dari dari bumper provinsi ya kalau nggak salah ya, provinsi terus kartu, karena kami juga justru hal-hal seperti ini kita toleransi untuk membuat supaya filmnya menjadi lebih kaya baik kaya secara tematik maupun kaya secara kreativitas teknikalnya gitu. Jadi sangat mungkin saja bahwa tidak harus pakai opening di awal itu, tidak harus pakai fade out fade in, fade in sangat boleh gitu. Bahkan misalnya ending juga tidak harus fade out. Misalnya begitu selesai kartu misalnya langsung credit title juga boleh saja, tapi sekali lagi hal-hal seperti ini harus dikaitkan dengan tema dari dari FLS 2N ini. Terus yang kedua tema dari ceritanya. Terus yang ketiga tadi dari aspek filmmaker statementnya, dari statement pembuat filmnya. Ini harus dikaitkan supaya begitu kami menonton, atau nanti juri yang lain dari provinsi menonton, kami melihat bahwa ada keterkaitan antara tidak digunakan fade out fade in karena apa? Karena ini persoalan yang sangat krusial gitu, atau misalnya sangat berbahaya misalnya dalam keterancaman misalnya gitu. Jadi saya kasih contoh misalnya dulu ada film judulnya Traffic, ini tentang perdagangan narkoba di Meksiko, filmnya Steven Soderbergh. Itu justru di awal sekali itu tidak ada main title, tidak ada apa segala macam, langsung masuk ke filmnya, dan banyak sekali menggunakan teknik yang namanya jump cut. Nah, dan suasana yang dibangun itu secara sinematografi alamnya itu terik sekali gitu. Nah ini kan
si pembuat filmnya ingin memperlihatkan bagaimana ketidaknyamanan dari si polisi, si pengedarnya dan lain-lain gitu misalnya. Nah, itu hal-hal seperti ini kan berkaitan antara yang kita sebut dengan suasana atau mood dengan cerita yang sedang kita bangun. Misalnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi Sobat, jadi fade in dan fade out itu tidak diharuskan, namun ada alasan kenapa harus ada fade in dan fade out itu, tergantung konsep dan bagaimana kreativitas Sobat dalam pembuatan karya. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika dalam proses produksi film lebih dari 2 orang, apakah diperbolehkan? Kalau untuk pendaftaran kita menyesuaikan dari pedoman ya, gitu ya, artinya mengacu pada pedoman. Akan tetapi dalam produksi itu tidak mungkin dikerjakan sendiri, ya, karena ini adalah kerja kolaborasi, pasti butuh pendukung-pendukung. Ya, walaupun nanti di dalam panduan itu yang terdaftar itu 1 atau 2 orang, tapi pendukung bisa berapa saja, silahkan. Ya, artinya, tapi jangan lupa semua harus dicantumkan di credit title. Ya, karena itu adalah bagian dari hak moral teman-teman yang membantu. Ya, kan bangga nama-namanya dicantumkan di credit title. Ya, jadi seperti itu. Jadi silahkan aja mau lebih dari beberapa orang yang membantu, karena justru disitulah tantangan teman-teman nih, ya, bikin sebuah film tapi yang membantu bisa lebih dari 2 atau 3 orang. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir nih, untuk menghitung durasi dalam penilaian, start perhitungan durasi dimulai dari logo provinsi muncul atau saat konten film dimulai, Bapak? Boleh silakan dijawab. Itu saya jawab aja. Itu dari mulai logo provinsi muncul. Durasi sebenarnya kalau mau dibaca dari pedomannya itu udah jelas kok. Jadi konten itu artinya yang ada hubungannya dengan penceritaan. Jadi kayak seperti logo provinsi itu kan di luar penceritaan. Credit title kalau nggak salah di luar penceritaan. Jadi istilah kita badan filmnya itu 3 menit. Jadi bukan 3 menit itu beserta credit title, logo apa segala macam, enggak. Itu 3 menit itu di luar dari logo, credit title dan lain-lain. Itu sudah kami pikirkan matang-matang itu di waktu waktu berdiskusi dalam membuat aturan dan juklak dan juknisnya ini. Ya, mohon teman-teman mau membaca dengan seksama supaya tidak terjadi kesalahan. Baik, terima kasih. Jadi 3 menit itu adalah yang berhubungan dengan cerita itu ya, Sobat. Itu adalah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih kepada para juri atas waktunya, dan terima kasih untuk Sobat Prestasi. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, dapat menghubungi narahubung. Namun sebelum bertanya ke narahubung, ada baiknya untuk memahami pedoman terlebih dahulu untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah tercantum di dalam pedoman ya. Baik, sekian, terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semua.